Berapa jam Anda duduk untuk baca Quran? Berapa jam Anda megang handphone? Aku tidak heran kalau mendengar berita dan cerita, kisah-kisah, membaca kisah-kisah para penghafal Al-Quran terdahulu. Para sahabat, para tabi'in, Imam Syafi'i, dan para penghafal Al-Quran. Mereka berkali-kali khatam Al-Quran dalam sehari. Imam Syafi'i 60 kali di bulan suci Ramadan, berarti dalam sehari 2 kali khatam. Aku tidak heran. Kenapa? Karena mereka waktunya sama Al-Quran. Kita juga sama khatam sebanyak-banyaknya WA. Itu. Mereka khatam, kita juga khatam. Mereka banyak megang Quran, kita banyak megang HP. Dan HP menurut saya musibah akhir zaman. Musibah. Bisa alat mubah, bukan haram. Tapi bisa menantar ke surga, bisa juga sekaligus menantar ke neraka. Tinggal kita yang menentukan. Dan selalu saya mengingatkan pemuda-pemudi dan jamaah, kalau seandainya terlanjur melihat satu video atau satu rekaman yang masuk kepada WA-mu atau lewat apa saja di sosial media, dan Anda sudah terlanjur melihat isinya, dan itu isinya yang tidak disenangi oleh Allah, dan dosa dan maksiat, itu sudah terlanjur Anda lihat, itu dosamu. Tapi jangan coba-coba di-sharekan. Kalau Anda sharekan ke orang lain, apalagi ke grup sebelah, berarti Anda sudah membuka buku amal yang tidak akan tertutup sampai hari kiamat, dan akan berjalan dosa terus menjadi dosa jariah. Mau nggak kita dosa jariah? Kita mencari sedekah jariah, bukan dosa jariah. Hati-hati. Sudah terlanjur Anda lihat, yang namanya manusia pasti tidak terlepas dari salah. Ketika Anda merasa berdosa, bermaksiat, ingat Allah, taubat. Ada yang kemarin kirim Instagram. Dia bilang, saya tidak ada dosa, pasti saya sudah lakukan. Saya merasa malu untuk bertaubat. Saya punya perasaan tidak enak sama Allah. Kira-kira apa solusinya? Saya balas. Dan dari manapun pertanyaan dari jamaah, pasti saya jawab. Hari ini atau besok atau lusa, pasti saya jawab. Di Instagram, di WA, di apa saja aplikasinya yang saya miliki, pasti saya jawab. Dan saya berkata, Alhamdulillah. Dia heran, kok Alhamdulillah? Saya bilang saya lagi dosa, lagi nyesal, bingung saya mau bertobat. Saya bilang, Alhamdulillah karena Anda menyesal. Itu sudah cukup menjadi tanda iman. Perasaan yang tidak enak itu sudah cukup menjadi tanda iman. Tinggal Anda lanjut dengan taubat. Jangan ada yang malu ketika berdosa. Itu wajar, kita manusia bukan malaikat. Harus berdosa. Tidak bisa terlepas dari dosa. Tapi yang tidak wajar, kalau kita berdosa, ingat Allah, tidak mau bertaubat. Ini yang tidak sehat. Dan berita gembira bagi orang yang masih berlaku dosa. Allah SWT berfirman di hadis yang qudsi, Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma laqitani, thumma astaghfartani, laghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai ke lapisan langit, tapi kamu selalu beristighfar, aku akan ampuni semuanya, dan aku tidak peduli berapa banyaknya. Allahu Akbar. Karunia dari Allah. Syaitan membutuhkan waktu, tenaga, fisik, berhari-hari untuk menggoda kita untuk berlaku dosa dan maksiat. Habis perjuangannya panjang, baru dia berhasil. Kita ingat Allah, istighfar, Allah segera ampuni. Kata syaitan, capek deh. Ya capek. Karena Allah terlalu cepat mengampuni dosa kita. Cuma satu syaratnya, mohon ampun.